Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Pamekasan Bapak Abdul Kalimul Azhar MPD. Yang terhormat Fasilitator Nasional Bapak Daniel Yuda Kumoro SPSI MM beserta Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di acara berbagi praktik baik tentang implementasi 2 jurus BK Hebat. Saya sebagai pembawa acara hari ini mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian di acara berbagi praktik baik yang sangat berharga ini. Acara ini bertujuan untuk saling bertukar pengetahuan, berbagi pengalaman, dan menggali wawasan baru dalam topik yang akan kita bahas. Sebelum kita memulai acara ini, izinkan saya untuk memperkenalkan susunan acara yang akan kita jalani pada hari ini. Pertama, pembukaan. 2. Sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Pamekasan. 3. Paparan praktik baik. 4. Teknis penyusunan laporan. 5. Tanya jawab. 6. Testimoni singkat dari rekan sejawat. 7. Penutup. 7 doa. 8 penutup. Marilah kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, sambutan Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Pamekasan kepada Bapak Abdul Kalimul Azhar MPD. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya terlihat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Yang saya hormati Bapak Fasilitator Nasional yaitu Bapak Daniel Yuda Kumoro SPSI MM. Yang saya hormati Ibu Titik selaku Fasilitator Daerah dan rekan-rekan guru yang diundang di tempat ini oleh Ibu Titik. Terima kasih banyak telah hadir di tempat ini untuk bersama-sama belajar dengan fasil, baik fasil nasional maupun fasilitator daerah. Mudah-mudahan salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan mudah-mudahan pula senantiasa kita istiqomah menjalankan ajarannya, dan yang paling kita harapkan mudah-mudahan nanti kita akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin, Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, acara ini tentu banyak manfaatnya, dan Bapak dan Ibu beruntung bisa terlibat dalam kegiatan ini, karena tidak semua guru terlibat dalam kegiatan ini. Jadi teman-teman yang berada di depan ini, Pak Daniel, merupakan teman-teman pilihan yang titik sebenarnya. Jadi teman-teman yang di depan ini adalah teman-teman yang senantiasa bisa diajak. Terima kasih Bapak Abdul Azhar MPD. Kami lanjutkan dengan acara paparan praktik baik yang akan disampaikan oleh Ibu Titik Ainur Rahma SPD. Kepadanya disilakan. Terima kasih, Pak Hasan. Iya, saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Daniel selaku Fasilitator Nasional
telah datang dan berkunjung ke SMP Negeri 8 Pamekasan dan teman-teman sejawat di SMP Negeri 8 Pamekasan. Baik, untuk mengingat waktu saya akan mulai next berbagi praktik baik. Acaranya hari ini yaitu berbagi praktik baik tentang 7 jurus BK hebat. Yang pertama, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa 7 jurus BK hebat itu yang pertama kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, yang kelima jalin koneksi, yang keenam bangun kolaborasi, dan yang ketujuh mengantisipasi. Next. Bapak itu biodata saya. Ya, next. Untuk pertemuan kali ini karena tugasnya berbagi praktik baik itu hanya 2 jurus BK hebat yang diimplementasikan, maka saya mengambil jurus 2 dan jurus 4. Latar belakang saya mengambil jurus 2 dan 4 itu diawali dari angket yang diberikan BPDTK. Nah, di situ terlihat di dalam angket itu diketahui bahwa anak yang paling banyak masalahnya itu tentang kelola emosi dan jaga konsistensi. Makanya saya ambil jurus 2 dan 4. Next. Yang jurus 2 yaitu tentang kelola emosi. Kelola emosi yang kita ketahui bahwa emosi itu ada 2. Emosi itu menjadi 2, yaitu emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif di situ misalnya bahagia, gembira, senang, dan lain-lain. Yang negatif itu misalnya sedih, galau, misalnya juga dia merasa sakit hati dan lain sebagainya. Baik, di dalam kelola emosi ini saya menggunakan Google Form. Sebelumnya saya menyebarkan angka Google Form Bapak ke siswa kelas 9 karena saya pegang kelas 9. Di situ saya menggunakan Google Form, saya bagikan ke anak-anak. Akhirnya diketahui bahwa anak-anak itu ada tingkatannya, ada siswa yang termasuk emosi tinggi, ada yang biasa, ada yang sedang. Instrumen yang saya berikan ke siswa berupa Google Form. Di situ ada kisi-kisi instrumen. Di situ sebelumnya begini, ya ada variabelnya stres akademik. Itu meliputi tekanan studi, beban tugas, khawatir tentang nilai, ekspektasi diri, dan keputusan yang kelima. Deskriptornya ada di situ, terus ada nomor item yang dipilih anak-anak juga ada di situ, favorit dan favorit ada di situ juga. Terus jumlahnya ada di sebelahnya. Sehingga untuk kategori pilihan di situ ada sangat setuju, sangat tidak setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Skornya ada 1, 2, 3, 4 seperti itu. Next. Terus instrumen emosinya sudah saya paparkan di depan, sudah saya bisa mungkin Bapak Ibu melihat di depan. Saya katakan karena orang tua terlalu peduli terhadap nilai adik saya. Terus next. Saya merasa sulit mencapai ekspektasi guru saya dan terus ke bawah sampai 21. Next. Yang ini sampai 33. Saya merasa nyaman belajar. Nah, ini hasilnya Bapak. Next. Hasilnya jawaban siswa dari Google Form itu diketahui bahwa ada siswa yang sedang, ada tinggi, tidak ada yang rendah, hanya tinggi sedang. Dari jawaban siswa itu dari Google Form tersebut. Next. Ini dari Google, saya screenshot dari Google formulir yang sudah dikirim ke siswa. Juga ini penjelasannya Bapak dari Google Form itu. Next. Yeah. Next. Yang kedua, dokumentasi hasil integrasi kompetensi SEL dengan program tahunan, RPL, dan laporan LMBK. Yang pertama itu program tahunan. Program tahunan di situ ada satu layanan atau pembelajaran kelas 9 bidang layanan pribadi sosial, fokus kematangan emosional sosial. Kompetensi ini SEL, manajemen diri, kelola emosi. Di situ ada komponen layanan atau materi layanan, strategi layanan, alokasi waktu, dokumen KSE yang diperlukan. Ada sebelum ini ada klasikal kelompok, itu meliputi dengan ragam ekspresi dan intensitas emosi, strategi layanan klasikal, ceramah interaktif, media visual dan video. Itu 2 JP dan terus next. Mungkin nanti videonya ada di belakang. Next.
modul ajar BK atau kita kenal dengan RPL, rencana pelaksanaan layanan. Ini modul ajar saya. Terus nanti kan ya ada topik sebelumnya seperti ada identitas modul, capaian layanan, tujuan layanan, dimensi profil lulusan. Next, topik pembelajaran pemanfaatan digital aktivitas. Next, glosarium juga ada di situ. Next, materi layanan SBK juga ada di situ, sudah dijelaskan. Terus next, LKPD yang diberikan pada siswa. Next, evaluasi dan tindak lanjut. Next, untuk laporan layanan BK, laporan layanan BK dengan integrasi kompetensi sel. Yang pertama, tujuan layanan. Peserta dididik memahami berbagai jenis emosi, positif dan negatif dan penyebabnya. Meaningful learning. Yang kedua, peserta didik mengidentifikasi reaksi emosi diri sendiri dalam berinteraksi sosial dan memiliki kesadaran penuh terhadap emosi yang dirasakan. Mindful learning. Yang ketiga, peserta didik mengaplikasikan teknik sederhana pengelolaan emosi, terutama emosi negatif, secara positif dan konstruktif dalam interaksi sosial. Tujuan terakhir, peserta didik menunjukkan empati dan solidaritas saat menghadapi emosi orang lain. Terus evaluasi dan pelaporan dilihat dari hasil instrumen emosi yang diberikan kepada siswa melalui Google Form. Maka emosi siswa terbagi menjadi tiga, yaitu tinggi, sedang, dan ringan, sehingga perlu adanya unsur individu dan kelompok. Integrasi kompetensi sel dalam LMBK mencakup pengembangan kesadaran diri, yaitu siswa harus menyadari tingkatan emosi yang ia miliki. Manajemen diri, yaitu bisa mengatur emosi negatifnya dan bisa menahan diri dengan cara relaksasi. Kesadaran sosial, yaitu menyadari bahwa setiap individu memiliki tingkat emosi yang berbeda-beda, maksudnya setiap siswa. Keterampilan sosial, yaitu dengan komunikasi efektif, kemampuan untuk berkomunikasi secara jelas dan efektif, termasuk kemampuan mendengarkan dengan baik. Siswa yang pandai berkomunikasi dapat membangun empati, kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terus implementasi kompetensi sel dalam laporan BK. Yang pertama, pengembangan pribadi, membantu siswa memahami dan membangun potensi diri, termasuk kesadaran diri dan manajemen diri. Yang kedua, pengembangan sosial, membantu siswa berinteraksi dengan lingkungan sosial secara positif, termasuk kesadaran sosial dan keterampilan berhubungan. Yang ketiga, pengembangan akademik, mendukung siswa dalam mencapai prestasi akademik yang optimal, termasuk kemampuan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab terkait pendidikan. Pengembangan karir, mempersiapkan siswa untuk karir masa depan, termasuk pemahaman tentang berbagai pilihan karir dan keterampilan yang dibutuhkan. Itu berkaitan, kalau dalam BK berkaitan dengan 4 bidang pribadi, sosial, belajar, dan karir. Next, dokumen evaluasi dan refleksi bersama guru mata pelajaran dalam pembelajaran bernuansa sel. Next, saya di sini juga menggunakan Google Form, Bapak. Saya berikan ke 7 guru untuk mengisi Google Form ini. Di sini juga ada pilihannya STS, SKS, SSS. Hasilnya next. Ya, di situ juga ada, ini ada teman-teman yang menjawab, misalnya Pak Edi, tantangan terbesar adalah mengubah pola pikir, mindset, memastikan. Budini, sebagai guru BK kita ingin punya waktu lebih untuk ngobrol dari hati-hati. Ahmad Firdin, misalnya meningkatkan potensi murid. Rahmat Kurniawan, itu meningkatkan pemahaman mengenai pembelajaran yang bernuansa self emotional learning. Next, Bu Sila, kondisi siswa dan karakter siswa yang berbeda merupakan tantangan terbesar. Yuliani Bermanise, mencoba ide baru yang lebih kreatif. Aisyah Hikmat, menguatkan pembelajaran sosial emosional yang tidak saja tentang kecerdasan kognitif tapi juga kesejahteraan emosional. Next, hasilnya seperti ini Bapak, yang di Google Form grafiknya tentang jawaban guru. Next, RPP guru mapel, saya kasih contoh satu RPP guru mapel Bapak. Dia menggunakan teknik stop dengan menyisir untuk emosional siswa itu, termasuk jika di situ diajari juga relaksasi siswa. Sebelumnya saya juga di kelas 11 sudah mengajarkan itu. Next, 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 next.
Ini foto-foto yang saya terapkan. Saya untuk emosi sendiri saya menggunakan roda pilihan. Di roda pilihan itu ada gambar tentang emosi siswa. Di situ saya di roda pilihan itu ada kira-kira siswa itu mengambil tindakan apa. Saya mencoba seperti itu. Terus next. Ini di kelas 9 ini Bapak. Foto-foto di kelas 9 ini. Next. Ini dengan salah satu guru mapel yang menggunakan teknik stop. Pada waktu saya menjelaskan di kelas tentang cara menggunakan stop. Saya menggunakan film animasi dan saya mencoba menanyakan ke siswa itu termasuk emosi apa, positif atau negatif, emosi positif yang mana, saya menanyakan seperti itu. Next. Untuk yang UJL kedua saya menggunakan jurus keempat, jaga konsistensi. Dokumen bimbingan dalam menemukan kebiasaan positif menggunakan habit tracker melalui Google Form juga. Dokumen bimbingannya seperti ini Bapak. Kebiasaan positifnya misalnya sholat tepat waktu, olahraga 30 menit, belajar 1 jam, bangun pukul 5, tidak main ponsel sebelum tidur, merapikan tempat tidur, mengerjakan tugas tepat waktu, menyiapkan buku pelajaran, tidur tepat waktu pukul 9 malam, membuat catatan selama pelajaran, aktif bertanya dan berpartisipasi, menjaga kebersihan tubuh, membaca Al-Quran, mengucapkan tolong, terima kasih dan maaf kepada semua orang, menabung, menjaga kebersihan lingkungan, membantu teman yang kesulitan, bersikap solidaritas. Di situ ada melalui Google Form itu saya menyimpulkan di situ melalui buat pilihan positif siswa, misalnya absen 1 itu apa aja ada di situ, misalnya belajar 1 jam itu dari tanggal 23, 24, 25 saya mengambil 3 hari untuk siswa mengisi Google Form itu. Jadi melihat kebiasaan siswa apakah berubah atau bertambah baik atau bertambah buruk. Next. Ada mungkin 19 siswa yang mengirim di Google. Next, yaitu hasil screenshot dari Google Form dari jawaban siswa, termasuk grafik-grafik ada di situ juga. Next. Ini foto-foto untuk jaga konsistensi itu saya menggunakan menggunakan tutor teman sebaya. Di situ saya mencari siswa-siswa yang di Google Form itu termasuk tinggi skornya, saya bawa ke situ. Saya ada positif. Saya sedang ingin mereka ada siswa yang saya cari memang siswa-siswa yang termasuk di kelas itu lumayan. Jadi diskusi akan berjalan dengan lancar. Next. Ini videonya dari hasil rekaman yang siswa terus next. Next. Itu teman-teman sebaya. Next ini dari aku. Yang kedua, dokumen bimbingan dalam menghilangkan kebiasaan negatif. Saya juga termasuk menggunakan Google Form juga yang nanti diangkat ke tutor teman sebaya bagi mereka yang punya kebiasaan negatif dijadikan permasalahan
bersama di situ dan dikumpulkan dengan anak-anak yang kira-kira bisa memecahkan masalah teman sebayanya. Next. Ya, hasil jawaban di situ ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang tinggi. Next. Ini jawaban untuk murid-murid. Dirangkum di Word. Next. Ini yang hasil screenshot dari Google Form. Next. Ini video untuk tutor saya tentang kebiasaan negatif. Intinya di temanya tentang yang tutor Thomas Bayer itu yaitu kebiasaan bermain gadget, dan teman-teman yang lain memberikan masukan kira-kira gimana cara mengurangi kebiasaan bermain gadget itu atau untuk berhenti secara cepat mungkin agak sulit. Next ini saya bagikan tentang kertas tentang kebiasaan yang dilakukan siswa. Di situ ada kebiasaan negatif, kira-kira apa? Next. Terima kasih Bapak dan Ibu teman sejawat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Titik Ainur Rahma SPD yang telah memberikan paparan praktik baik. Selanjutnya, teknis penyusunan laporan yang akan disampaikan oleh Bapak Daniel Yuda Gumoro S. Acara berikutnya, acara tanya jawab kepada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini. Mungkin ada pertanyaan, tanya jawab atau saran, tanggapan, bagaimana? Oh, refleksi. Kalau dari saya sendiri ada, boleh? Iya, saya catat aja sendiri dari penjelasan Bu Titik bahwa guru BK hanya dianggap sebagai pemadam kebakaran bagi kami. Ini permasalahan umum sebenarnya. Jadi hanya pemecah masalah atau pemberi solusi dari masalah-masalah siswa yang ada di SMP 8, bukan sebagai fasilitator proaktif. Saya sendiri, saya pribadi sebagai guru bahasa Inggris yang tadi sudah penyumbangnya dari isi paparan tadi, mengucapkan banyak terima kasih telah menjawab permasalahan kami, permasalahan siswa-siswa kami dengan diberikannya 2 jurus, belum 7 ini, masih 2 jurus. BK hebat yang bisa mengubah paradigma BK dari yang hanya menyelesaikan masalah menjadi layanan proaktif untuk menguatkan karakter dan daya tahan murid. Terima kasih. Mungkin ada yang lain mau menambahkan? Ya, sudah. Ada? Sudah. Jadi sudah lihat kembali. Satu dulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini sebagai guru BK kan dalam melaksanakan jurus BK hebat ini tentu ada hambatan atau tantangan. Selama menerapkan apa saja tantangan yang dihadapi oleh Ibu Titik. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya dan sangat bagus sekali. Untuk menerapkan 7 jurus BK hebat itu, sementara saya mengimplementasikan 2 jurus, tentunya hambatan-hambatan banyak sekali. Apalagi di SMP Negeri 8, Bapak, kemampuan rata-rata siswa di sini akademiknya rata-rata ke bawah. Jadi hanya mungkin yang menonjol hanya 1-2 orang, yang lainnya mungkin termasuk rata-rata ke bawah itu. Jadi sangat sulit sekali Bapak dalam menerapkan itu, apalagi tugasnya saya sebagai fasda untuk
mahasiswa di sini antara membawa itu juga faktor hambatan bagi saya. Dan oke, kalau seandainya BPGTK harus menyelesaikan 1 jurus dalam 1 minggu itu kurang, penyelesaiannya belum. Terus terang aja. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin teman-teman? Sudah? Oke. Sudah cukup. Cara selanjutnya teknis penyusunan laporan yang akan disampaikan oleh Wasekjen Kantor Nasional kita, yaitu Bapak Daniel Yuda Kumoro, SPSI. Kepada beliau bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni ilma. Ibu Titik selaku Calfasda, karena masih statusnya masih calon fasilitator daerah. Tadi Bapak sudah menyebutkan Fasda, mudah-mudahan itu doa. Karena kalau sudah jadi Fasda nanti wajib mengimbaskan Jawa ke sekolah lainnya. Karena yang mengadakan itu BPGTK ya Jawa nggak jauh lah dari program guru penggerak seperti itu. Yang beberapa hal yang mau saya sampaikan, mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah karena sudah menyambut saya di sini dengan baik, Ibu Titik dan juga rekan-rekan yang pada hari ini hadir. Memang dari awal itu ada ketentuan-ketentuan Bapak Ibu, kalau peserta praktik baik itu dimudahkan minimal 4 orang untuk memudahkan Fasda koordinir. Tapi ada yang satu sekolah karena kepala sekolah sangat mendukung, guru-gurunya juga jadwalnya banyak yang kosong, akhirnya hampir seluruh guru diikutkan di aula itu ada. Ya, jadi tidak masalah karena aturannya adalah minimal 2 guru BK dan 2 guru non BK atau guru maba. Dan hari ini sudah memenuhi guru titik ini. Ya. Sebelumnya sedikit perkenalan singkat sebelum saya masuk ke mukadimah. Nama saya Daniel Yuda Kumoro. Sehari-hari saya sebagai pengawas SMK di Surabaya, sedangkan saya tinggal di Sidoarjo. Namun kehadiran saya ke sini, ke Pamekasan di sini mewakili BPGTK. Jadi status saya Fasnas, fasilitator nasional, bukan pengawas di sini. Karena di sekolah kemarin atau sekolah pengawas juga, saya selaku fasilitator nasional yang tugas saya mendampingi Ibu Titik di sini. Sedangkan dari Pamekasan sendiri itu Calfasdanya ada 21 nih, 21 dan yang diminta untuk pendampingan luring itu 8 orang. 4 orang dalam dampingan saya, 4 orang lagi didampingi oleh kasmas yang lain. Jadi ini pengambilan sampling Bapak Ibu dari BPGTK, tidak semuanya diambil sampling tertentu. Dan ketika diambil sampling tentunya juga acak. Jadi saya dari Sidoarjo mendapatkan Calfasda di Pamekasan. Jadi saya sudah datang hari Rabu kemarin menghadap Pak Junaidi di Dinas lantai 21 dan akhirnya kita menuju ke sekolah-sekolah termasuk di SMP 8 ini. Itu benar ya yang dikatakan oleh Bapak Kepala Sekolah itu Pak Kodimul Azhar, Pak Azhar, yang melihat perjuangan Bu Titik dari awal hingga hari ini itu sudah cukup besar perjuangannya, karena harus berangkat ke Malang, lalu di sini juga kedapatan pendampingan secara luring, karena sebelumnya pendampingan 1 dan 2 itu dari pengerjaan LMS, tapi dari praktik baik ini nanti juga semua laporannya diunggah ke LMS. Mengapa ada kegiatan ini Bapak Ibu? Karena Bapak Menteri yang baru ini, Pak Abdul Muti ini
sedang gandrung-gandrungnya dengan guru BK. Ya. Kalau ada program 7 kebiasaan anak Indonesia hebat, maka di BK ada 7 jurus guru BK hebat. Maka 3 bulan yang lalu kami terpanggil ke Surabaya dari 4 unsur. Yang pertama unsur kepala sekolah yang berasal dari BK atau psikologi, pengawas sekolah yang berasal dari BK dan psikologi, guru BK, dan juga dosen dari universitas yang mengajar psikologi atau BK. Kita diberi pelatihan selama 4 hari di Surabaya itu sama seperti Ibu Titi, mengerjakan LMS, ada pretest, post-test, ada pengerjaan tugas, ada berbagai praktik baik, micro teaching, implementasi ke sekolah dan ke MGBK, dan alhamdulillah akhirnya keluarga sertifikat FASNAS, fasilitator nasional dari BPGTK. Nah, tugas selanjutnya BPGTK adalah mendampingi Cafasda untuk mendapatkan gelar FASNAS, yaitu kemarin di malam. Kemarin di malam kami dari FASNAS memberikan pelatihan ke FASDA dan sampai ke pendampingan daring hingga luring ini. Jadi program dari pemerintah menteri yang baru ini memang sedang gencar-gencarnya untuk guru BK. Maka lahirlah kegiatan pada hari ini praktik baik, dan saya mendampingi 4 sekolah di Ademau, Lombok, dan Pamekasan. Memang yang diminta baru 2 jurus ya, itu kriterianya 2 jurus saja. Tapi ketika nanti kepala sekolah menghendaki Bu Titi praktik baik sampai 7 jurus, monggo. Karena saya di MGBK pun sudah implementasi, sosialisasi, juga baru terlulus di MGBK Provinsi Jawa Timur. Dan memang saya melihat observasi nih, SMP 8 ini memang sekolah transisi dari desa ke kota, transisi. Jadi lebih banyak anak yang berasal dari pedesaan, tapi tidak menutup kemungkinan juga dari kota, sehingga permasalahan pun ada. Permasalahan di sini dengan SMP 1 yang di kota yang berbeda, tapi itu keunikan masing-masing yang harus diterima dan dicarikan solusi oleh guru BK bersama rekan-rekan. Mengenai random acara yang saya share itu memang fleksibel. Ada yang kemarin setelah sambutan kepala sekolah langsung saya, itu nggak apa-apa. Nah, kalau di sini tertulis saya memberikan sambutan setelah praktik baik, ya nggak apa-apa, masalah. Karena istilahnya untuk teknis penyusunan laporan nanti ada di sesi 2, pendampingan individu. Jadi setelah kegiatan ini ditutup praktik baik, nanti saya bersama Bu Titi melakukan pendampingan secara individu. Sedikit kesimpulan dari saya, insya Allah apa yang sudah disampaikan oleh Bu Titi kepada rekan-rekan sudah memenuhi semua kriteria atau indikator yang kami nilai tadi. Insya Allah kedepannya Bu Titi bisa lanjut melakukan praktik baik hingga mendapatkan gelar fasilitator daerah. Itu saja ya, Ibu, dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya testimoni singkat dari rekan sejawat mengenai kegiatan dari pribadi Cafasda. Kepada Ibu Aisyah, Ibu persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Testimoni saya, Pak, setelah mengetahui Bu Titi menerapkan pembelajaran sosial emosional, saya rasakan dampaknya ada perubahan yang Pak, signifikan. Ada perubahan yang saya rasakan di suasana belajar, karena
karena saya mengajar seni rupa Bapak, kebetulan saya mengajar seni rupa, ada perubahan yang positif terbukti ketika saya kemarin di pengalaman saya pada saat pembelajaran saya seperti biasa itu di kelas 9B yang biasa Bu Titi ajar, itu ada kasus, mungkin ada rame-rame. Terus setelah saya tanya, mereka ternyata ada masalah dan anak yang saya rasa, yang saya pikir, bukan saya pikir, yang saya anggap dia sebelumnya anak itu arogan gitu Pak, dan tidak bisa dikendalikan. Ternyata setelah saya tanya, setelah saya dekatin dari masalah mereka itu, dia lebih terbuka, lebih menghargai ke temannya, padahal sebelumnya anak itu arogan gitu Pak. Jadi karena ada satu masalah itu saya tanya, ternyata banyak perubahannya ke anak itu yang saya rasakan dari sebelum kelas 8 dan kelas 9-nya itu ada perubahan yang signifikan gitu Pak. Nah mungkin karena sudah Bu Titi sudah mempraktekkan pembelajaran ini dengan jurus-jurusnya itu mungkin Pak. Jadi saya rasa dengan pembelajaran sosial emosional ini perubahannya di suasana belajar bagi saya seorang pendidik, saya kebetulan di sini seni rupa, terbantu gitu Pak. Jadi lebih kondusif gitu. Dan yang sebelumnya mereka arogan, tidak mau diatur, tidak mau dikendalikan, lebih dikendalikan lagi, lebih kondusif lah kelas saya jadinya gitu Bapak. Begitu. Jadi itu testimoni dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih laporan atas dari rekan kita Titi Nurul. Selanjutnya pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Ahmad Hamiduddin Sarjana Pendidik. Ada yang disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan fil maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma bihamdika la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa bihamdika la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa bihaqqi hajati ya Allah. Semoga praktek baik ini ya Allah dilancarkan kemudahan dan semoga Ibu Titi Ainur Rahman semoga menjadi fasilitator daerah 7 jurus guru BK hebat, lulus dengan predikat baik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa atina bina wa